Jumpa lagi dengan Kak Esther dan kita akan sama-sama bersekolah minggu. Dengar, ada suara apa tuh? Ya, betul, suara kereta api. Kita akan bersama-sama menuju sekolah minggu menaiki kereta api. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, dinanti-nanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, dinanti-nanti Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur kami telah melewati minggu ini dengan penuh sukacita. Tuhan, saat pagi ini kami juga akan bersama-sama bersekolah minggu. Kiranya Tuhan memimpin kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang rajin beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, pada tanggal 4 Oktober yang lalu, kita sama-sama merayakan perjamuan kudus sedunia. Apakah adik-adik tahu kenapa kita merayakan perjamuan kudus sedunia? Nah, perjamuan kudus sedunia adalah untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan telah memberikan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan kita semua. Apakah adik-adik mengikuti perjamuan kudus bersama dengan orang tua di rumah masing-masing? Ya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Hari ini, kita juga akan belajar dari bangsa Israel, di mana mereka harus percaya kepada sesuatu supaya mereka selamat. Dan Kak Indra akan menceritakan. Nah, sebelumnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita nyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silakan Kak Indra. Terima kasih Kak Esther yang sudah memberikan pengantar untuk sekolah minggu kita hari ini.
cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Adik-adik nanti bisa membaca sendiri di rumah ya, atau minta tolong papa mama untuk membacakannya. Cerita kita masih tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju tanah Kanaan. Adik-adik apakah masih ingat bagaimana cara Allah membimbing perjalanan bangsa Israel pada saat di padang gurun? Allah menggunakan apa ya? Iya, betul sekali adik-adik. Allah menggunakan tiang awan untuk membimbing jalan bangsa Israel di siang hari. Bagaimana kalau malam hari? Betul sekali. Allah menggunakan tiang api pada saat membimbing bangsa Israel di malam hari. Tapi karena perjalanan di padang gurun sangat lama dan bangsa Israel bosan dengan roti mana yang menjadi makanan mereka sehari-hari, mulailah mereka bersungut-sungut, mengeluh dan marah adik-adik. Bangsa Israel kemudian menemui Musa. Mereka marah kepada Musa. Mereka tidak mau lagi patuh pada Allah. Wah, mereka tidak mengingat ya bagaimana pertolongan Allah yang telah memelihara kehidupan mereka sehari-hari. Allah menjadi sangat kecewa kepada bangsa Israel. Kemudian Allah menghukum bangsa Israel adik-adik karena mereka tidak mau patuh lagi kepada Allah. Kira-kira apa ya hukumannya adik-adik? Mari kita perhatikan gambar ini. Nah, itu adik-adik, banyak ya ularnya. Di tengah-tengah tenda orang Israel di padang gurun, banyak sekali ular tedung. Adik-adik tahu ular tedung itu seperti apa? Ya, ular tedung itu biasanya kita kenal dengan ular kobra, ular yang berbisa dan sangat ganas. Allah menghukum bangsa Israel karena tidak patuh lagi kepada Allah. Allah mendatangkan banyak ular tedung yang menggigit orang-orang Israel. Banyak orang Israel yang mati adik-adik karena dipatuk oleh ular tedung. Kemudian mereka mulai panik dan ketakutan. Mereka segera menghadap Musa dan menangis memohon ampun atas kesalahan mereka yang tidak mau patuh kepada Allah. Musa kemudian berdoa kepada Tuhan ya, memohon ampun atas kesalahan orang-orang Israel yang berdosa kepada Tuhan. Musa mohon pertolongan kepada Tuhan. Bagaimana supaya orang-orang Israel bisa selamat dari serangan ular tedung. Tuhan mendengar doa Musa adik-adik. Tuhan kemudian memerintahkan Musa untuk membuat patung ular dari tembaga dan memasangkannya patung ular tadi pada sebuah tiang. Setiap orang Israel yang terpatuk ular harus segera memandang ular tembaga itu supaya mereka sembuh dan selamat. Nah, ini Kak Indra tunjukkan gambarnya. Nah, orang-orang Israel yang terpatuk ular tedung tadi, mereka harus mau memandang ular tembaga seperti yang Tuhan perintahkan agar mereka sembuh dan selamat. Tapi bagi mereka yang tidak mau memandang ular tembaga itu, mereka akan mati. Orang Israel pun sadar bahwa Allah sungguh baik. Sekalipun mereka sudah berbuat dosa, tidak patuh pada Allah, tapi Allah mengampuni mereka. Mereka yang terpatuk ular pun segera memandang patung ular tembaga yang dibuat Musa dan mereka akhirnya sembuh karena percaya pada perintah Allah. Nah adik-adik, karena orang Israel tadi yang terpatuk ular sudah sembuh, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka kembali. Adik-adik, kalau kita ingat-ingat, kadang-kadang kita seringkali ya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah seperti bangsa Israel tadi ya. Kadang-kadang kita berbohong, tidak mendengarkan nasihat orang tua kita kadang iri dan membenci teman kita. Banyak sekali dosa yang kita lakukan. Lalu apakah kita semua akan selamat adik-adik? Kalau tadi
bangsa Israel yang terpaku ular bisa selamat dengan memandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa seperti yang Tuhan perintahkan. Lalu bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan kita yang banyak dosa? Ya, kita akan mencari jawabannya dalam Alkitab kita tentunya. Nah, Denia akan membacakan bagi kita semua. Silakan Denia. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Denia. Nah, adik-adik sudah ketemu ya jawabannya? Iya betul, kalau tadi bangsa Israel harus memandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa agar mereka bisa sembuh dan selamat. Allah pun akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan apabila kita percaya dan meninggikan Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah disampaikan oleh Kak Esther tadi. Nah, setiap kali kita melaksanakan perjamuan kudus, itu artinya kita mengingat, memandang, dan percaya pada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Tuhan Yesus sudah memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ya memang adik-adik tidak mudah untuk tetap percaya. Kadang kita diejek, kita merasa hidup kita susah. Tapi apapun keadaannya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Seperti lagu yang akan dinyanyikan oleh teman kita. Silahkan Vina. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Terima kasih Mbak Vina. Nah adik-adik, kita akan berdoa dulu sebelum mengakhiri cerita Alkitab hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti sekolah minggu. Bapak, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami, telah melindungi kami, serta mengampuni dosa-dosa kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu percaya kepadamu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Begitu ya adik-adik cerita Alkitab hari ini. Sampai di sini selesailah sekolah minggu. Sampai di sini. Bye bye, bye bye. Sampai minggu depan. Dadah.